Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Sudah hari Kamis ya, cepat sekali hari. Ayo lebih bersemangat lagi, lebih kuat lagi, lebih powerful lagi di dalam menjalani kehidupan. Ya, ayo doa sama-sama. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Kami bangun dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Kami mau saat teduh sama-sama. Roh Kudus ajar setiap kami. Kami tahu perjalanan kehidupan kami tidak mudah hari-hari ini. Tapi kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau jalan bareng-bareng sama Tuhan. Kami mau gandol Gusti. Kami mau melekat kepada Engkau. Terima kasih. Urapi setiap kami masing-masing. Damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami. Teduhlah hati. Teduhlah tenang. Setiap apapun yang kami pikirkan. Hati kami, pikiran kami. Semua tenang di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya keadaan kita baik dan dahsyat ya. Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus selalu luar biasa. Hari-hari ini saudara, banyak sekali orang berasa gak kuat larinya. Tapi pagi hari ini, temanya adalah ayo bangkit. Lari lebih kuat. Saya tahu saudara bahwa perjalanan kita hari-hari ini gak gampang. Saya tahu, saya paham. Oleh sebab itu pagi hari ini, ayo kita lihat Tuhan bicara apa. Amin. Buka kitabnya saudara di kitab Filipi 3, mulai dari ayat yang ke-10. Filipi 3, mulai dari ayat yang ke-10. Di sini, Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita berlari. Bagaimana kita tetap kuat. Bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki, ini Paulus yang bicara ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, kata Paulus, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku berakhir beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow. Berlari-lari. Tapi coba lihat, pernahkah kita minta seperti ini kepada Tuhan? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mari saudara, kita upgrade kualitas kekristenan kita. Datang kepada Tuhan bukan kalau perlu saja. Tetapi datang kepada Tuhan, mari di-upgrade. Pengetahuan, pengenalan, pemahaman, keinginan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tujuan hidup, visi, dan lain sebagainya. Mari kita upgrade hari-hari ini. Perhatikan Paulus bicaranya apa. Yang ku kehendaki. Berarti ada kerinduan yang lebih dalam. Keinginan-keinginan Paulus bukan tentang apa yang dimakan, bukan tentang apa yang diminum, bukan tentang apa yang dipakai, bukan tentang nama baik, bukan tentang ketenaran, bukan tentang hidup enak, hidup mewah, tetapi yang dikehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Perhatikan, pernah nggak kita itu memiliki tujuan hidup mengenal Tuhan? Makanya pagi hari ini di-upgrade kekristenannya, termasuk saya. Mengenal Tuhan. Selama ini yang kita tahu, Tuhan sang pembuat mujizat. Yang kita pahami secara umum, Tuhan seperti ATM berjalan. Yang kita tahu selama ini, Yesus seperti tabib yang ajaib, penyembuh penyakit. Yang kita tahu, Yesus pengusir setan. Hanya sebatas itu. Tetapi pernahkah kita punya kerinduan untuk mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan di dalam kehidupan kita? Makanya Paulus mengajarkan pagi hari ini
ke kita adalah, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Coba, yang pertama adalah mengenal Tuhan. Kalau sebatas hanya pembuat mujizat, anak sekolah minggu juga tahu. Tetapi pernahkah kita melihat bahwa Dia Bapa kita yang baik? Dia sahabat. Dia seorang mentor, seorang coach yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dia penuntun, dia pemimpin. Nah, tanamkan itu di dalam hati kita. Supaya waktu kita datang kepada Tuhan, itu gak melulu tentang mujizat lah, kesembuhan, kekayaan, duit. Kuno. Mari di-upgrade pengertiannya. Bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Sosok yang harus kita hormati. Sosok yang harus kita puji, kita sembah. Mari di-upgrade pengertiannya bahwa Dia Tuhan Allah yang adil. Dia mengerti segala keadaan kita. Bahkan tetesan, bahasa, air mata pun Dia mengerti semuanya itu. Itu mengenal Tuhan. Tidak hanya sebatas mujizat, tidak hanya sebatas ATM berjalan, tidak hanya sebatas tabib yang ajaib, tapi Dia sahabat, Dia kekuatan, bahkan Dia adalah benteng, Dia adalah Allah, Dia adalah Raja. Sewaktu kita paham betul bahwa Dia seperti yang disebutkan tadi, kita tahu bagaimana bersikap. Kita tahu bagaimana memperlakukan Tuhan. Agar supaya waktu kita menganggap Tuhan tidak adil, tidak bijak, tidak paham, menuduh Tuhan dan lain sebagainya, tidak lagi terjadi dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini di-upgrade pemahaman itu. Jangan gunakan statement lama. Kecewalah, menuduhlah, menganggap Tuhan tidak peduli. Buang pemikiran itu. Mengenal Tuhan. Jadi pagi hari ini Paulus mengajarkan kepada kita di poin yang pertama adalah mengenal Tuhan. Ya, yang kedua adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apakah kuasa kebangkitan? Kalau kita tahu bahwa proses Tuhan Yesus mati di kayu salib, coba lihat prosesnya seperti apa. Dia begitu banyak hal yang Dia lakukan dalam kehidupan. Mengajar, membuat mujizat, ya, mengusir setan. Kita harus tahu loh saudara, pekerjaan Tuhan Yesus itu apa saja. Karena untuk kita menyelesaikan amanat agung, makanya kita itu jangan hanya melulu tentang kebutuhan hidup. Masa kita 24 jam mikirin kebutuhan hidup melulu? Kita itu harus tahu bahwa ini eranya kita turut ambil bagian dalam penyelesaian amanat agung. Amanat agung itu bukan tugas pendeta. Amanat agung itu tugas kita semua. Makanya kalau mau menuai, layani jiwa-jiwa. Menangkan keluarga. Pergilah keluar melayani orang. Doakan orang. Visit orang-orang yang sakit. Berikan pelukan bagi mereka yang mengalami kelelahan. Kalau kita hanya sebatas memikirkan diri sendiri, kita tidak akan pernah naik kelasnya. Sikap egois kita akan menjadi lebih kuat karena hanya memikirkan diri sendiri. Nah, apakah kuasa kebangkitan? Kuasa kebangkitan adalah bagaimana Yesus yang Dia sudah mati di kayu salib, lalu tiba-tiba di hari yang ketiga Dia mengalami kebangkitan. Itu kan harus kita paham bahwa kita pun mengalami kematian, dalam tanda kutip ya, mengalami kematian tubuh, mengalami kematian roh, mengalami kematian jiwa, dan kita dibangkitkan oleh Tuhan. Ini waktunya bangkit saudara.
Ini waktunya Anda dan saya mengalami pemulihan seutuhnya. Makanya di setiap saat teduh, selalu saya bilang, jangan fokus pada mujizat. Pasti kalah terus. Fokuslah seperti yang Paulus ajarkan pagi hari ini, mengenal Tuhan. Jangan hanya sebatas mujizat, mujizat, mujizat. Ketahui siapa Dia, supaya kita berperilaku baik terhadap Tuhan. Yang kedua, mengetahui kuasa kebangkitan. Kalau Yesus aja bisa bangkit dari segala kematian, berarti kita pun sama. Makanya kalau tema kita pagi hari ini, ayo bangkit dan lari lebih kuat. Jangan melo lagi. Jangan mengasihani diri lagi. Jangan merasa bahwa Tuhan hukum saya. Tuhan tidak peduli saya. Itu kuno, saudara. Lepaskan semua statement seperti itu. Tadi pagi, saudara, saya baru saja menegur jemaat yang tiap kali DM sama saya selalu berpikir negatif. DM saya selalu negatif. Kalau nggak sedih, kecewa, hancur, begitu melulu. Saya katakan saya bosan membacanya. Kalau Kathy aja bosan membacanya, bagaimana malaikat Tuhan? Mari kita upgrade kekristenan kita. Kalau hancur bukan berarti semua tamat loh. Kalau kita kehilangan bukan berarti itu semuanya berakhir. Hidup mesti jalan terus. Berapa kali saya mengalami kehancuran. Berapa kali saya mengalami kegagalan. Saya juga pernah gagal. Saya juga pernah kehilangan. Bahkan ancur-ancuran gak punya apa-apa, saya pun alami itu. Nama baik saya diinjak orang pun saya alami itu. Kita semua mau ikut Tuhan atau enggak, kita bertobat atau enggak akan ngalami. Jadi, ayo di-upgrade. Semuanya itu membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Ya, jangan lagi menoleh ke belakang. Makanya lihat nanti Paulus bicaranya apa. Kalau lari ke depan untuk mengalami kebangkitan, kita harus tahu dulu siapa yang bantu kita untuk bangkit. Kita harus tahu dulu siapa yang akan membuat kita lebih kuat. Makanya Paulus jelas banget mengatakan, aku berkehendak untuk mengenal Yesus. Aku berkehendak untuk mengetahui kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus. Dilihat saudara, bagaimana prosesnya Tuhan mengalami kebangkitan. Apa yang dilakukan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Lakukan yang sama. Lihat ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Artinya apa? Kalau orang mengatakan aku lagi pikul salib, ngerti gak sih pikul salib seperti apa? Tahu kan waktu Yesus pikul salib diapain? Sampai dia dicambuk. Sampai dia apa? Ditertawakan. Gak ada yang nolong. Waktu Yesus pikul salib, apa yang dirasa saudara? Dia seperti sendirian. Gak ada yang peduli. Jadi waktu kita mengatakan, apa iya sih aku lagi pikul salib? Ya lihat aja waktu Yesus pikul salib, apa yang dia rasa. Apa yang terjadi waktu Yesus pikul salib? Dia dipukul. Dia dihina. Dia dijongkrokin. Dia ditertawakan. Masih beruntung loh kita tidak seperti Yesus. Masih beruntung, kehidupan kita itu masih beruntung. Kita gak bisa seperti Yesus. Makanya waktu kita mengatakan, aku lagi pikul salib. Mungkin cuma 0,5%-nya saudara. Kita bukan apa-apanya. Makanya lihatlah keadaan kita. Keadaan kita jauh lebih baik. Makanya saya bilang, jangan gampang kecewa. Jangan gampang terluka. Jangan gampang menyerah. Apalagi jangan gampang menuduh Tuhan. Karena untuk pikul salib, itu kita. Karena untuk mengenal Tuhan, itu yang harus kita lakukan.
bahkan mengetahui dengan detail bagaimana Yesus bangkit, setelah dia apa? Dihina, dia dijongkroin, dia dicambuk, bahkan dia ditertawakan, tapi mengalami kebangkitan. Pahami itu, termasuk saya pun begitu. Tadi malam saudara, saya lagi ngobrol dengan anak salah satu komsel saya. Dia lagi sharing sesuatu begitu. Saya berusaha kuat waktu menjawab WA dia. Saya berusaha untuk kuat, gak nangis, tapi pada akhirnya saya nangis juga. Tapi karena itu kami WA-an, dia gak tahu kalau saya lagi nangis. Waktu saya mengalami tekanan, waktu yang saya rasa itu tekanannya kuat, apa yang saya lakukan? Mengenal siapa dia. Yaitu apa? Dia Tuhan, dia Raja, dia Allah, dia Sang Pembuat mujizat, dia kekuatan saya, dia gunung batu saya, dia segala-galanya buat saya. Jadi pada waktu tekanan datang, saya tidak pernah mengatakan di dalam perkataan saya, Tuhan kok gak peduli? Tuhan kenapa kok biarkan saya hancur? Tuhan kenapa semuanya jadi susah? Saya tahu bagaimana harus mengenal Tuhan. Persis seperti yang Paulus ajarkan pagi hari ini. Makanya tadi malam saya hanya bisa nangis. Saya tata diri saya sedemikian rupa. Untuk apa? Mengenal siapa Tuhan. Dia gunung batu. Dia Allah. Yang kedua, kenapa saya cuma bisa nangis, gak mengutuk Tuhan, gak kecewa sama Tuhan? Saya tahu bagaimana caranya bangkit. Keterpurukan tidak selamanya itu pertanda bahwa itu kiamat. Belum selesai tugas saya berkeyakinan sungguh. Kalaupun Tuhan berkeputusan tidak sesuai dengan apa yang saya mau, saya berani mengatakan semua pasti baik. Karena kematian Yesus bagi setiap kehidupan kita untuk apa? Mengampuni kesalahan kita, membuat kita bisa melihat bahwa hati-hati kita bicara, hati-hatilah kehidupan, jangan sembrono. Dia Yesus sudah mati di kayu salib, jangan sia-siakan kematiannya. Lalu yang ketiga, mengapa tadi malam saya cuma bisa nangis? Saya nggak komplain sama Tuhan, saya nggak kecewa sama Tuhan, karena saya tahu saya sedang memasuki diri tubuh saya dalam apa? Penderitaan Kristus. Saya berani mengatakan bahwa ini mungkin lagi salib bagi kehidupan saya. Saya katakan, Tuhan gak ada apa-apanya saya daripada Engkau memikul salib yang sedemikian rupa. Persoalan saya gak ada apa-apanya Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, Tuhan Engkau tetap baik. Ya sudah, saya cuma tulis di dalam quote saya, Tuhan Yesus baik, selalu baik, dan selama-lamanya baik. That's it. Saya tidak peduli keputusan Tuhan apa. Saya menerima keputusan apapun. Karena yang saya tahu adalah, saya mengenal siapa dia. Saya tahu kebangkitannya, cara dia bangkit dari kematian. Dan saya tahu bagaimana harus pikul salib. Makanya tidak ada alasan untuk saya menghujat dia. Tidak ada alasan untuk saya marah dengan Tuhan. Tidak ada alasan saya mundur dari semua kehidupan saya. Pegang ini. Makanya di tengah tekanan, perhatikan. Tema yang diangkat adalah ayo bangkit, lari lebih kuat. Waktu ngomong seperti ini, keadaan saya hari ini tidak baik-baik saja. Makanya melatih perkataan untuk apa? Bangkitkan dirimu. Yang kedua pun, sebagai seorang hamba Tuhan, jangan pernah saya mengatakan bahwa ayo bangkit, angkat tilam dan berjalanlah. Tapi sementara saya menghujat Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan, berarti saya tidak konsisten. Berarti perkataan saya cuma teori. Berarti saya tidak melakukan ini. Ya. Segala sesuatunya butuh pembuktian. Ujilah Tuhan dan ujilah kita sendiri. Banyak orang gak suka lagu Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku,
Mataku tertuju padamu. Banyak orang gak suka pujian ini. Jangan nyanyi lagu ini, nanti dicoba loh. Nanti diuji loh. Dengar baik. Kita mau bertobat atau tidak, ujian tetap datang. Kita ikut Tuhan Yesus atau tidak, ujian tetap datang, Bapak Ibu. Kalau sudah waktunya Tuhan, pengujian akan jalan terus. Bahkan kita mau lari dari proses pun, tetap pengujian akan jalan terus. Kita akan terus dikejar sama Tuhan. Justru pengujian itu yang membuat kita mengupgrade kualitas kita. Coba aja. Kalau keadaan kita baik-baik aja. Nama baik. Ya, semua lancar. Nggak ketemu orang yang menyebalkan. Keadaan uangnya cukup. Wah, deposito berlimpah-limpah. Bajunya bagus terus. Perhiasannya banyak terus. Kira-kira naik kelas tidak? Karena semuanya baik. Enak. Anak yang dimanja orang tuanya, pernahkah dia bisa mandiri? Semuanya itu butuh proses untuk apa? Peningkatan. Di-upgrade skillnya untuk menghadapi persoalan demi persoalan. Ada orang DM sama saya, Bu, topang doa saya terus ya Bu, sampai saya kuat. Kalau ada yang follow saya ada 46.000 orang. Semuanya minta ditopang terus menerus. Buat apa ada saat teduh seperti ini? Ya, belajar lebih banyak. Makanya ada saat teduh seperti ini untuk apa? Belajar, termasuk yang ngomong ini. Amin. Di-upgrade skillnya. Justru kalau kepepet seperti itu, kan tadi saya sudah katakan, tadi malam pun saya sudah kepepet loh. Makanya waktu di WA anak-anak komsel saya, yang bisa saya lakukan apa? Saya cuma nangis. Tapi apa yang saya lakukan? Tetap menjaga perkataan, tetap menjaga pikiran, hatinya dijaga. Saya tidak menghubungi siapapun untuk tolong doakan saya. Tidak ada satupun yang saya telepon. Karena saya tahu ini. Saya tahu betul siapa Yesus. Saya kenal betul siapa dia. Saya tahu sungguh bahwa dia mengajarkan sesuatu hal yang banyak selama proses kehidupan beberapa hari ini. Karena saya tahu di tengah-tengah tekanan membuat saya menjadi tekun dan kuat. Makanya praktek. Amin. Praktek, saudara. Di mana aku menjadi serupa, perhatikan garis bawah ini. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Serupa. Mirip, gak sama gak apa-apa, tapi serupa. Pada saat apa? Serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi waktu kita ini lagi diproses nih sama Tuhan, kan gak enak tuh. Gak enak kan? Serupa dengan Tuhan. Waktu engkau dicambuk, waktu Yesus disambuk, waktu Yesus pikul salib, begitu berat itu beban. Diolok-olok orang, gak ditolong. Wah, nama baik Yesus mungkin udah jelek banget. Kita alami itu. Untuk apa? Bangkit. Untuk bangkit, saudara. Untuk bangkit. Suatu kali, saudara, dalam sebuah pertemuan gitu di gereja, ada seorang pengerja begitu ya, dia bersaksi dia dipulihkan dari penyakit stroke. Saya nggak kenal orang itu, tapi Tuhan taruh di hati saya, doakan orang itu. Suatu hari nanti kamu akan ketemu dia. Itu udah lama banget, saya aja lupa. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu ya, saya lupa sekali. Apa yang saya doakan, saudara? Tuhan, aku melepaskan shalom Tuhan untuk ibu yang bersaksi itu. Dan Tuhan katakan, shalom itu membangkitkan dia. Saya pun lupa, saudara, itu tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, saya lupa. Ketemu, saudara.
Segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan itu baik adanya. Baik adanya. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan, saudara. Keadaan kita hari ini, pasti ada orang yang doain kita. Keadaan kita hari ini pasti ada yang topang kita. Mungkin kita nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu siapa yang doain saya. Tapi saya percaya. Pasti ada. Ya. Oleh sebab itu kenali siapa Tuhan kita. Kenali betul. Jangan bypass. Kalau udah kepepet, jangan bypass. Cari pertolongan sana sini. Pakai kekuatan sendiri. Sampai frustrasi. Tenangkan diri dulu. Ya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Supaya apa saudara? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Ini bukan tentang kematian orang mati, meninggal itu bukan, saudara. Kematian secara tubuh, jiwa dan roh. Ini waktunya kita bangkit. Ini waktunya. Saya tahu saudara hari-hari ini kehidupan gak mudah, saya tahu. Karena saya pun lagi ngalamin itu. Saya mengalami fase sama kayak Bapak Ibu semuanya. Yang saya alami adalah fase berat, fase gak mudah, fase penuh tekanan. Sama saudara. Tapi lihat di sini Paulus mengatakan apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Ini waktunya adalah saya bangkit. Bangkit dan bercahaya. Jadi pemenang. Bangkit dan bercahaya jadi pemenang. Orang bangkit itu gak melo. Orang bangkit tidak mengasihani diri sendiri. Bangkit dan bercahaya. Musa sewaktu habis ketemu sama Tuhan, dia keluar dari itu apa? Dia bercahaya, artinya apa toh? Kemuliaan Tuhan lagi turun. Waktu ketemu, mungkin orang mengatakan kayak beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan adik rohani saya, dia bilang, persoalan kakak ini berat, tapi kakak konsisten sekali. Jam 7 pagi melayani Tuhan. Saya katakan, apa yang saya lakukan ini gak ada apa-apanya. Tubuh saya juga lelah. Terkadang saya kalau mau mendekati jam saat teduh gitu ya, saya merasa, aduh Tuhan kok capek banget ya. Boleh gak Tuhan libur dulu? Tuhan katakan apa? Bangkit nak. Di luar sana ada begitu banyak kematian secara jiwa, secara tubuh, secara roh. Layani. Sewaktu duduk seperti ini, ada kekuatan baru Tuhan berikan. Makanya saya katakan, jangan fokus kepada persoalan pribadi, lihatlah di luar sana. Persoalan kita ternyata gak ada apa-apanya, saudara. Supaya apa? Bangkit dari antara orang mati. Ini waktunya Anda dan saya bangkit. Bangkit, saudara. Jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kemarin saya melayani, bukan kemarin saudara ya, beberapa waktu yang lalu saya melayani jemaat begitu ya. Ini jemaat diberkati Tuhan banget gitu. Saya tuh sampai nanya dalam hati begini, tersenyum di hati gitu. Ini jemaat yang saya layani ini orangnya gampang ngeluh terus, gak kuat lah, yang inilah apa. Dia gak sadar bahwa dia secara materi diberkati berlimpah-limpah. Tiap kali ketemu saya nangis. Saya begini, kok gampang banget ya terima mujizatnya gitu. Tapi dia gak tahu bahwa itu Tuhan berikan kemurahan. Tiap kali ketemu saya nangis terus. Lalu Tuhan katakan kepada saya, jangan bandingkan Kathy. Untuk tujuan yang mulia, makanya kenapa kita itu dipakai Tuhan untuk apa? Memenangkan jiwa orang lain supaya apa toh? Bukan Tuhan gak peduli sama persoalan Kathy loh. Tapi lihat, supaya Kathy ngelihat bahwa di luar sana banyak orang jauh lebih hancur hidupnya. Makanya jangan suka banding-bandingin.
Kita nggak ada apa-apanya, saudara. Nggak ada apa-apanya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, ayat berikutnya ya, atau telah sempurna. Ini lihat loh, Paulus ini tiap hari pelayanan, tapi dia mengakui bahwa dirinya belum sempurna. Sama. Kalau dia ngomong begini ya, logikanya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Artinya apa toh? Paulus pun pada waktu melayani jiwa-jiwa, dia sambil belajar. Kan tadi di ayat yang sebelumnya dikatakan apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan. Berarti kan tiap hari saya bisa membayangkan Paulus mungkin seperti ini ya, bawa Alkitab tiap hari, dibaca tiap hari, terus khotbah terus. Berarti Paulus pun belajar. Kita pun mesti begitu, belajar. Yang kita pelajari apa? Makanya kenapa ada saat teduh tiap hari? Supaya Anda dan saya termasuk yang ngomong ini, belajar. Mengenal Tuhan, mengetahui bagaimana Yesus bangkit, melihat waktu pikul salib itu kayak apa rasanya. Lalu yang keempat, bangkit dari kematian. Jadi fokusnya nggak itu-itu mulu. Ini waktunya Paulus memberitahukan kepada kita di-upgrade kekristenannya. Nggak melulu tentang kebutuhan. Ya, Paulus pun mengatakan bahwa dia pun nggak sempurna loh. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Lihat, Paulus pun loh. Paulus ini mungkin kayak hamba Tuhan besar gitulah ya. Tapi dia terus mengejar apa? Bukan mengejar nama baik. Banyak hari-hari ini gereja Tuhan lagi apa? Kejar-kejaran apa? Terkenal, banyak jemaat, cari nama. Hati-hati. Ini Paulus mengejar apa? Mengejar hadirat, mengejar perkenanan Tuhan, mengejar kebaikan Tuhan. Bisa kukatakan bahwa Paulus tidak peduli dengan keadaannya. Kalau kita baca-baca di kitab-kitab yang sebelumnya atau yang setelahnya ini, betapa banyak penderitaan yang harus dia lakukan, yang harus dia rasakan. Ya. Jadi Paulus pun mengajarkan kepada kita 4 hal tadi itu, dan dia terus apa? Mengejar. Kalau aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Yang tadinya Paulus juga bukan siapa-siapa. Kita pun juga. Katie pemabuk. Katie suka minum. Katie suka dugem. Katie narkoba. Katie tukang rokok. Ditangkap oleh Tuhan. Seperti si Paulus bilang. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Begitu ada pertobatan, apa yang dilakukan saudara? Mengejar Tuhan. Mengenal Tuhan, mengetahui siapa dia, bagaimana dia bangkit, kejar terus pengenalan itu, supaya pertobatannya nggak sia-sia. Jangan kita menjadi yang 99 itu, yang tidak tahu berterima kasih itu. Begitu terima mujizat, bye Yesus, aku sudah terima mujizat, bye, I will come back, saya akan kembali lagi nanti. Tapi jadilah yang satu itu. Begitu hidupnya dipulihkan, teruslah kejar siapa Tuhan. Teruslah mengenal siapa Tuhan. Alami kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan. Di-upgrade kekristenan kita. Jangan menjadi Kristen yang cuma datang setahun sekali atau 2 tahun sekali di Paskah dan di Natal saja. Sudah pasti Anda kalah. Bukan kalah lagi, mati. Jangan doa kalau butuh saja. Maaf, Anda bukan kalah, mati. Kalau datang kepada Tuhan hanya sebatas kecewa, luka, gak mau apa-apa, Anda mengalami kematian. Di-upgrade. Ya. Makanya saya selalu bilang, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan sambil lalu, duduklah tenang. Karena pada waktu membaca firman Tuhan, coba lihat aja, ketika engkau mendengarkan khotbah, misalkan buka YouTube gitu ya,
sambil nyuci gitu, atau sambil mengerjakan itu. Yang masuk di telinga itu mungkin hanya 2-3% aja. Yang lainnya itu apa? Mendengar cuma sebentar pasti lupa. Karena justru waktu duduk diam itu, Roh Kudus lagi bicara. Saya suka sekali mendengarkan khotbah sambil saya catat, saudara. Khotbah siapa saja, tiap hari saya mendengarkan khotbah dari leader-leader saya. Saya catat apa pesannya. Bukan saya seorang hamba Tuhan, sebelum jadi ini pun saya lakukan itu. Saya suka catat. Bahkan saya suka baca buku. Wah, sekarang saya sudah berani mengatakan saya suka baca buku. Padahal sebelum-sebelumnya gak suka. Aduh, saya tuh gak suka baca buku. Baru waktu pandemi, tiba-tiba banget nih, lihat ya. Tuhan kalau mau bikin agenda, mau kita kabur kayak apapun, agenda Tuhan harus terjadi. Visi Tuhan dalam hidup kita harus terjadi. Kathy yang gak suka baca buku itu tiba-tiba jadi suka banget. Di masa pandemi itu kan WFH. Saya kerja di rumah. Kantor juga lagi tutup. Tuhan suruhnya apa? Baca buku. Upgrade skill. Saya gak tahu kalau Tuhan lagi mengajarkan saya untuk di-upgrade skillnya. Ikutin saja. Saya ikutin tuntunan Tuhan. Judulnya apa Tuhan? Tuhan cuman buka Shopee gitu ya. Lalu tiba-tiba saya buka gitu, Tuhan saya mesti itu apa? Tuhan cuman kasih saya nama tokonya gitu. Lalu tiba-tiba itu bisa keluar dan tuntunannya beli ini. Udah. Sepanjang pandemi itu pekerjaan saya apa? Membaca. Dan itu bisa loh. Dalam hitungan detik, tiba-tiba saya bisa suka sekali membaca, termasuk sampai hari ini. Itu buku saya bisa saya baca berulang-ulang. Untuk apa? Upgrade. Makanya saya nggak tahu kalau Tuhan suruh saya seperti ini. Hidup dalam ketaatan itu penting, saudara. Kalau Tuhan bicara apa? Waktunya belajar, justru dalam kondisi tekanan kehidupan itu datang, belajarlah lebih banyak. Kalau kita punya anak kita nggak disekolahin, bodoh nggak? Bodoh kan? Sama. Sekolah kehidupan kita itu apa? Tekanan, hantaman, direndahkan, disepelekan, difitnah, dicaci maki, mengalami kegagalan, kehancuran. Itu sekolah. Itu sekolah kehidupan. Amin. Itu yang sebenar-benarnya. Makanya jangan takut mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saya punya pastor Niko Nyotor Harjo, dia bilang begini, udahlah taat aja sama Tuhan. Mau kau lari kayak apapun, Tuhan akan kejar sampai kita apa? Mengalami pemulihan. Harus di-upgrade, saudara. Siap gak siap, Tuhan juga akan tangkap kita. Mau kabur kemana, saudara? Makanya apa yang dirasa? Kalau semua pintu sengaja tertutup, kalau semuanya kayaknya gak ada pertolongan, itu pertanda Tuhan lagi bicara. Makanya jangan cari jawaban sendiri. Jangan pernah menuduh, Tuhan gak jawab. Tuhan gak dengerin doa saya. Anda ngerti gak sih? Bahwa semua pintu tertutup supaya apa? Kita duduk tenang, diam, tutup mulutnya. Tuhan lagi mau ngomong. Seringkali kita tuh suka begitu. Itulah pentingnya hikmat. Itulah pentingnya pengetahuan. Baca ininya, saudara. Ya, baca, saudara. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ini Paulus aja kita terus kejar. Paulus aja terus mengupgrade. Kita juga begitu. Kehidupan kita apa? Tadi seperti yang saya bilang, tekanan kehidupan itu, belajarlah banyak. Ini waktunya kita naik kelas. Orang kalau naik kelas apa sebelum naik kelas? Ujian toh? Ya kita lagi ujian. Waktu ujian gak peduli masa lalunya kayak apa, dosakah, karena memang murni ujian atau apapun, gak peduli. Sudah, ikutin saja apa yang terjadi hari ini. Dengar-dengaran Tuhan bicara apa. Karena di dalam tekanan itu Tuhan lagi bicara, saudara. Jangan kok katakan Tuhan gak ngomong. Tuhan ngomong, kitanya aja yang telinganya ini suka apa? Suka tutup. Makanya kalau dengerin khotbah,
jangan sambil lalu. Supaya apa? Waktu Tuhan ngomong kita nggak ke-skip. Hal yang poin penting-penting ke-skip. Karena apa? Sibuk. Ada masa sabat. Amin. Ada masa kita diam. Dengarkan Tuhan bicara. Ya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan. Paulus pun merasa kok nggak sempurna. Paulus pun juga merasa kok dia bukan apa-apa. Paulus pun juga merasa kok yang luar biasa itu Tuhan Yesus, Roh Kudus yang bekerja menggerakkan dia untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan. Melayani jiwa-jiwa itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam dia. Sama saudara. Marilah kita pagi hari ini, semua yang kita lakukan itu persis seperti yang Tuhan mau. Biarkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita yang akan menuntun kita. Amin. Waktu kita upgrade skill kita dalam kekristenan, contohnya kayak tadi tuh, beli buku tadi tuh. Tuhan tahu kalau Kathy gak suka baca buku. Tapi ketaatan yang membuat pada akhirnya Kathy ngerti. Oh, Tuhan suruh baca buku tuh karena aku lagi di-upgrade skillnya. Karena lagi dipersiapkan ketemu banyak jiwa-jiwa di masa pandemi yang lagi berjatuhan. Kathy baca buku dulu, di-upgrade dulu supaya nanti waktu menyampaikan firman Tuhan itu, Kathy ngerti. Apalagi di masa pandemi itu banyak orang lagi sakit mental. Yang saya baca, buku yang saya baca itu semuanya tentang apa itu namanya? Tentang buku psikologi kehidupan. Banyak saudara buku-buku psikologi yang Kristen banyak saudara. Di masa pandemi ketemu banyak orang yang mentalnya lagi down. Mentalnya lagi ancur-ancuran. Tuhan izinkan saya menderita skizofrenia supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Makanya begitu saya pulih dari skizofrenia, ketika saya melihat ada orang kena sakit mental, saya tahu apa yang harus saya katakan. Segala sesuatu itu selalu ada tujuannya, saudara. Tuhan memproses kita supaya apa? Kemuliaan Tuhan turun. Supaya apa? Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Lah kalau kita itu punya persoalan pengennya cepat selesai, kita tidak akan pernah bisa melihat cara kerja Roh Kudus seperti apa. Ya. Jadi, ini yang aku lakukan. Paulus pun mengatakan bahwa dirinya tidak sempurna. Tetapi ini yang kulakukan. Aku, garis bawahi, ini penting. Aku melupakan apa yang di belakangku. Sekarang coba lihat saudara. Yang di belakang kita apa? Yang di belakang saya adalah saya pekerja keras. Duit saya banyak. Hidup saya enak. Hidup saya mewah. Di belakang saya apa? Wah, happy terus. Saya traveling kemana-mana. Saya bikin usaha apa saja. Wah, banyak banget. Itu yang di belakang saya. Paulus mengatakan apa? Aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi yang di belakang kita apa, saudara? Anda yang tahu. Untuk bisa berlari, untuk bisa bangkit, dikatakan lupakan yang semua itu. Karena ya sekarang itu sudah nggak ada. Mungkin depositonya udah nggak ada. Mungkin tokonya udah nggak ada. Bisnisnya udah nggak ada. Pekerjaannya udah nggak ada. Tubuh yang sehat mungkin udah nggak ada. Mungkin yang kita bangga-banggakan udah nggak ada nih hari ini. Tapi Paulus katakan apa? Aku melupakan apa yang di belakangku. Dengan kata lain adalah yang sudah, ya sudah. Waktu dulu saya disakiti sama orang, berarti Paulus mengatakan apa? Forget it. Lupakan orang yang melukaimu. Lupakan kehancuran tokomu, lupakan kehancuran bisnismu. Lupakan kehilangan pekerjaanmu. Lupakan depositomu itu. Lupakan rumah mewahmu, mobilmu.
Lupakan semuanya itu. Kok begampang banget? Kalau pengen bangkit, kalau pengen lari, Paulus mengajarkan apa? Lupakan apa yang telah lalu. Kalau pengen mentalmu sehat, lupakan apa yang telah lalu. Kalau pengen kita lari bisa kencang dan kuat, lupakan yang telah lalu. Coba lihat aja istri Lot. Udah dikasih tahu jangan lihat-lihat yang ke belakang. Tahu ya istri Lot, apa yang terjadi? Jadi tiang garam tidak berguna, jelek banget. Jangan sampai kita menjadi tiang garam yang jelek banget. Orang pun gak suka ngelihatnya. Biarlah pada waktu, kalau seandainya Tuhan panggil kita, orang akan mengenal siapa kita. Seandainya saya tahu bahwa waktu saya selesai, seandainya nanti, suatu hari nanti ketika Tuhan panggil saya, orang akan melihat, oh iya ini Kathy yang dulu mengajarkan kita begini. Oh iya ini Kathy yang dulu. Tinggalkan nama baik. Meninggalkan nama baik itu loh. Kita pun lagi mencetak itu. Mencetak kehidupan baik. Supaya orang melihat kehidupan kita itu baik. Kalau mau memenangkan keluarga, jangan bikin kerusuhan. Bagaimana kita bisa memenangkan keluarga kita kalau kita sendiri ngerusuin terus? Dikit-dikit minta tolong sama orang lain, dikit-dikit membuat masalah dalam keluarga. Mau memenangkan keluarga dari mana? Saudara kita sendiri aja gak kuat. Ya enggak? Melupakan apa yang telah lalu itu artinya apa? Persiapkan diri. Mungkin kita semua lagi nol. Gak ada apa-apa. Ya gak apa-apa. Tuhan juga lagi ngajarin saya untuk jadi nol kok. Yang biasanya saya pagi-pagi udah rapi dengan baju bagus. Di depan sudah dijemput sama mobil, tinggal duduk manis, kerja, banyak duit, traveling, pergi dengan keluarga, enak-enakan dan lain sebagainya. Ketika semuanya itu berhenti, Tuhan katakan apa? Lupakan yang telah lalu. Jangan noleh ke belakang. Makanya kenapa ada kelemahan tubuh? Kenapa ada frustrasi? Kenapa ada depresi? Kenapa ada stres? Karena ngelihat ke belakang terus. Bangsa Israel ngoceh-ngoceh terus. Kemarin masih ingat saat teduhnya saudara? Hanya gara-gara air. Marah-marah. Cuman air loh. Engkau pengen aku mati? Engkau pengen semua anakku, ternak-ternakku mati? Cuman gara-gara air. Jangan sampai kita mengalami kemunduran dalam kehidupan kita. Kurang-kurangin ngomelnya. Kurang-kurangin rasa kecewanya. Karena Tuhan lagi bawa kita keluar dari zona nyaman kita. Kita terlalu nyaman dengan kekayaan. Kita terlalu nyaman dikit-dikit bu doain. Sekarang semuanya lagi gak ada yang doain. Biasanya kita dikit-dikit minta tolong. Keluarga kita minta tolong sama orang tua kita. Udah menikah, masih aja minta tolong orang tua. Kalau semuanya itu tertutup, itu tandanya apa? Kembalilah kepada Tuhan. Kalau kita mau memenangkan keluarga, kalau kita mau ambil bagian dalam penyelesaian amanat agung, berhati-hatilah di dalam kehidupan. Orang tidak akan percaya sama kita kalau kita sendiri tidak bisa jadi contoh. Ya enggak? Amin ya. Makanya tadi malam saya sudah ceritakan, saya lagi dalam tekanan. Saya lagi begitu banyak kesulitan hari-hari ini. Tapi yang saya bisa lakukan apa? Saya nangis menahan diri untuk apa? Tetap mengatakan Tuhan baik. Waktu ngomong Tuhan baik, apakah pertolongan sudah ada? Belum, saudara. Apakah Kathy gak punya rasa takut? Ada, saudara. Sama kayak si Paulus bilang. Tapi yang saya kejar adalah apa? Saya mengenal siapa Yesus. Saya tahu siapa Dia. Kalaupun pada akhirnya Tuhan menjawab doa saya lain, saya tahu bahwa saya kenal Dia. Rancangan Dia membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. That's it. Mau apapun yang Tuhan berikan dalam hidup saya percaya itu pasti baik buat saya.
Punyai level kekristenan di titik ini. Bukan kecewa terus. Bosan, saudara. Ya. Iri dengan kehidupan orang lain, itu kekristenan yang membosankan. Marah dengan Tuhan apalagi, aduh. Ya, aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi supaya perkataan kita terus positif, jangan lihat ke belakang. Kalau pengen kita itu punya mental yang sehat, Anda tidak perlu pergi ke psikiater atau lagi psikolog. Lupakan apa yang telah lalu. Bu, persoalan saya itu berat, makanya latihan toh. Orang stres, orang frustrasi itu nggak langsung frustrasi, enggak. Frustrasi itu gara-garanya apa? Stresnya nggak dikelola dengan benar. Dikit-dikit melo, dikit-dikit mengasihani diri. Stres yang tadinya mungkin levelnya baru 1, tiba-tiba jadi level 10, masuk ke depresi. Depresinya ada tingkatan, masuk ke frustrasi. Jadi ada alurnya. Makanya dikatakan belajar mengucap syukur, belajar ngandalin Tuhan. Mazmur 23 itu cukup loh buat kita. Apa tuh Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pegang kuat itu. Kalau pengen hidup kita sehat secara mental, jangan lihat ke belakang. Saya investasi itu Bu, ditipu sama orang, ya sudah. Waktu investasi kan pasti kita nggak doa toh. Sewaktu kita mengambil keputusan salah, saat teduh kita yang minggu lalu kan mengatakan apa? Ketika ranting tidak melekat kepada si pokok anggur, kita berkeputusan pasti salah. Ambil pinjol, punya duit dikit, diinvestasiin, gak doa dulu. Akhirnya apa? Keputusan salah bikin apa? Bikin uangnya hilang. Terikat utang. Karena lagi gak ngelekat sama pokok anggur. Gak menunggu dulu Tuhan bicara apa. Melulu pengen kaya, investasi gede-gedean. Akhirnya apa? Ngalami tipu. Sewaktu kita takut miskin, sewaktu kita takut gak punya uang, pasti keputusannya salah. Makanya ranting, Anda dan saya ini kan ranting toh, melekat kuat pada si pokok anggur itu. Kalau ada lagu Jawa mengatakan, gandol gusti, sak bendino, dino wangi, gandol gusti. Mau pagi, mau siang, mau malam, tetap melekat kepada Tuhan. Paulus mengatakan apa? Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku. Sekarang Anda cek sendiri, yang di belakang Anda apa? Kalau pengen maju terus, jangan lihat ke belakang. Lihat ya, pelari. Anda suka nonton lari? Coba aja, kalau dia berkali-kali ngeliat ke belakang, dia nyampe finish dengan sempurna nggak? Pasti enggak. Maju aja terus, lari aja terus. Tanpa menoleh kemana-mana. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri, saudara. Mengarahkan diri kepada apa? Yang ada di hadapanku. Sekarang yang dihadapi apa? Kalau yang dihadapi sekarang adalah kehancuran, pintu tertutup, kehilangan, ditinggalkan, bangkrut dan lain sebagainya, itu hadapi, kata Paulus. Hadapi. Lalu kemudian apa? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah. Dikatakan di sini apa? Berlari. Orang berlari itu nggak ngeluh. Orang berlari itu nggak kelemahan tubuh. Orang kelemahan tubuh apa? Tiduran terus, nggak bersemangat, hilang minat, nggak bergairah, nggak mungkin bisa lari, saudara. Yang ada mager, tiduran terus, nggak bersemangat, baca Alkitab nggak konsen, mau doa, pikirannya kemana-mana. Ini nggak bisa lari nih kayak begini. Makanya jangan lihat ke belakang. Saya bisa sampai hari ini pun karena saya memberanikan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Saya membiarkan apa saja yang saya punya itu hilang, sudah. Orang itu bukan punya saya kok, itu punya Tuhan. Sayanya aja yang gak pintar kelola berkat. Makanya waktu diambil sama sang pemilik, ya sudah. Kan kita itu kan cuma pengelola. Kita cuma numpang di bumi ini. Dia memberi, dia yang mengambil.
Waktu diambil, kita diapain saudara? Diproses. Untuk apa? Beroleh hadiah nih, lihat. Berlari-lari kepada tujuan untuk beroleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi itu apa? Kekudusan saudara. Hidup kita jadi kudus. Gak sembrono lagi. Jangan pernah mengatakan kayak kemarin ya, saat teduh yang kemarin. Jangan sampai kemarahan itu membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Musa ditegur Tuhan karena apa? Tidak mendengar instruksi. Tuhan nyuruhnya apa? Melawan itu segala ketakutan. Tapi yang dilakukan apa? Marah. Kan kontras banget. Tuhan katakan apa? Hadapi, bukan marah-marah. Karena untuk lari ke depan, itu artinya kita akan menghadapi toh. Tapi kalau kita ngomel-ngomel terus, kita kecewa terus, gak mungkin bisa lari saudara. Karena waktu marah, energi kita pasti udah turun. Coba aja Anda sepanjang hari ini marah terus. Anda akan kehilangan energi. Jangankan marah saudara. Untuk kita mengeluh terus aja, energinya akan turun. Coba aja Anda bergaul dengan 10 orang yang suka mengeluh. Energi Anda habis. Karena energi itu nular. Kita nih energinya negatif. Dari sini sampai ke bawah negatif semua. Tanpa kau sadari, engkau ketemu sama orang ketularan kamu gara-gara apa? Negatif. Omongannya negatif terus, kecewa terus, ngeluh terus. Gak bisa melihat bahwa ada peluang di dalam kegagalan. Ada peluang, ada kesempatan emas di dalam kehancuran. Karena gak bisa ngelihat. Kayak jemaat yang tadi pagi saya tegur. Tiap kali DM selalu apa? Bu, saya kecewa, bu, saya sedih, bu, saya hancur. Kok itu terus? Akhirnya. Makanya kalau pengen perkataan kita positif, jangan noleh ke belakang. Kalau sekarang lagi dinolkan sama Tuhan, sudah. Namanya aja nol. Jangan lagi lihat yang minus. Bu, tapi sekarang sudah keadaannya kayak hancur begini, terus bagaimana? Kan saya bilang, ini lagi dinolkan. Hadapi saja. Kan Paulus mengatakan apa? Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Di hadapan kita sekarang apa? Minus, hancur, gagal. Arahkan diri aja pada sini. Untuk apa? Berlari. Di saat badai bergelora, ku akan terbang saudara. Bukan hilang minat sampai di kasur terus, sampai sakit-sakitan, gak bisa bergairah. Bangkitkan diri. Tuhan tahu bahwa saya akan kehilangan pekerjaan. Tuhan tahu bahwa saya akan kehilangan bisnis. Makanya Tuhan ajarkan saya untuk apa? Produktif. Orang kalau kehilangan pekerjaan frustrasi toh, apalagi kehilangan bisnis. Frustrasi kan? Makanya ikutin aja apa kata Tuhan. Waktu disuruh Tuhan untuk saya baca buku, saya nggak ngerti tujuannya apa, nggak ngerti. Waktu disuruh Tuhan untuk diam, gak usah kemana-mana, saya gak ngerti tujuannya apa. Ngeblur banget. Gak ngerti, kalaupun sekarang ini ngeblur banget. Taat saja, doa saja dulu. Karena Tuhan gak mungkin gak ngomong sama kita, gak mungkin saudara. Makanya volume suara kita jangan lebih tinggi daripada Tuhan. Volume kita jangan lebih tinggi. Nanti kok gak dengar Tuhan bicara apa. Tahu kan volume kita lebih tinggi? Marahlah, kecewalah, menuduhlah, volumenya lebih tinggi. Tuhan ngomong apa nggak dengar, karena kita lebih mendengar suara kita. Keluh kesah, kemarahan, kekecewaan, mewek mulu. Kan kemarin kita belajar, kita layan. Masa layan kok melo? Mana ada layan melo? Gak ada kan? Layan tuh garang. Dia siap memangsa. Artinya apa? Itu intimidasi. Makan habis. Kayak tadi malam saya praktek saudara. Begitu tekanan datang. Jatuh temponya udah tanggal 15 kemarin. Tekanannya pasti gede kan? Tapi apa yang saya lakukan? Saya adalah lion. Saya harus lebih garang. Dengar iblis, kok berisik banget di telinga saya. Keluar dari pikiran saya. Habis itu apa? Nyembah saja. Nyembah.
Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku mendekat padamu. Tadi malam waktu saya menyanyi lagu ini, wah, saya nangis, saudara. Ku kan terbang bagai Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Saya nggak banyak doa yang seperti apa. Saya nggak ngatur Tuhan dengan doa-doa saya. Saya cuma nyanyi lagu ini. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku mendekat padamu. Nyanyi, menyembah Tuhan. Makanya pujian penyembahan milihnya juga tepat. Semua lagu rohani baik, tapi waktu nyembah Tuhan, pilihlah lagu yang apa? Mengagungkan Tuhan, yang mengajarkan kepada kita kekuatan. Penting saudara milih lagu, penting saudara. Ya. Jadi aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk beroleh apa? Hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan sorgawi kita apa? Lihat aja di firman Tuhan ngajarin kita apa? Mengenal Tuhan, mengetahui bagaimana dia bangkit, mengenal dia pada waktu apa? Dia dicambuk, dia dicemooh, dia ditinggalkan, dia disiksa. Untuk bisa melihat itu, supaya kita bisa melihat apa? Melihat kemuliaan itu tuh panggilan sorgawi, saudara. Semua proses kehidupan itu supaya kita melihat kemuliaan Tuhan itu turun dalam hidup kita. Alami sendiri. Alami itu, saudara. Gak apa-apa engkau hancur hari ini, gak apa-apa. Engkau hilang hari ini, gak apa-apa. Utangmu banyak, it's okay. Hadapi itu, saudara. Hadapi. Kalau sekarang resikonya engkau harus malu dengan orang lain karena utangmu banyak, hadapi. Yang terpenting hidup kita ini benar aja di mata Tuhan. Kalau konsekuensi dipermalukan orang, dipermalukan keluarga, yaitu konsekuensi akibat tidak taat. Tapi sekarang ini benahi diri. Itulah kenapa Priuk yang udah usang, bejana yang udah usang, yang jelek banget, itu waktunya dia hancurkan. Supaya apa? Jadi bejana yang bagus. Kita ini bejana. Jadilah bejana yang kokoh. Urapan itu turun berdasarkan apa? Kualitas bejana. Kalau bejananya rapuh, maka Roh Kudus tidak akan bisa tinggal di dalam bejana itu. Karena apa? Gampang rapuh, gampang pecah. Hiduplah dalam pengurapan Tuhan. Hidup dalam pengurapan Tuhan itu tidak bicara tentang materi. Hidup dalam pengurapan Tuhan itu bicara tentang apa? Hadapi lawanmu. Lihat, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Berlari, saudara, lari kenceng. Namanya lari kenceng itu apa? Fokus ke depan. Benahi diri dengan sungguh. Jangan ulangi lagi kesalahan demi kesalahan. Ya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Nah, ini sekarang kan kita tahu nih firman Tuhan. Berarti kita menuju kesempurnaan. Oh, tadi diajarinya adalah yang pertama tadi apa? Yang dikehendaki adalah mengenal Tuhan. Siapa Tuhan kita? Dia Allah kita. Dia kekuatan kita, dia benteng kita. Dia Tuhan, dia sahabat, dia raja. Saya harus tahu bahwa saya harus mengasihi dia. Saya tahu bahwa saya harus menghormati dia. Dia raja di atas segala raja. Tidak ada yang bisa membandingkan dia. Kenali dia, siapa dia. Lalu apa? Dan kuasa kebangkitannya. Saya tahu kapan Tuhan bangkit. Pada waktu disiksa. Berarti sekarang lagi proses-prosesnya saya mengalami kematian. Waktunya saya bangkit. Belajar banyak hari ini. Ya, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi gak ngerti gak apa-apa, saudara. Kalau hari ini gak ngerti, ngeblur banget gak apa-apa. Kathy pun juga ngalamin itu. Lebih dari 2 tahun, saya gak ngerti Tuhan itu tuntunnya kemana. Ikutin saja. Perbanyak pengetahuan. Sepanjang saya pandemi, saudara, saya gak pergi kemana-mana. Saya hanya melayani, ya beli sembako, bagi-bagi makanan. Setelah itu, apa yang saya lakukan? Dengarkan khotbah banyak-banyak.
Saya duduk di meja kerja saya dengarkan khotbah, saya catat, saya praktek, saya lakukan itu terus menerus. Itu namanya makan makanan rohani. Kita harus tahu kapan harus makan. Makan makanan rohani ya. Kita harus tahu kapan kita makan. Coba aja kita nggak makan nasi, nggak makan sayur, nggak makan buah. Makanan kita sembrono, sakit nggak saudara? Sakit kan? Sama. Roh kita butuh makanan. Perbanyaklah mendengarkan khotbah. Perbanyaklah memuji dan menyembah Tuhan. Perbanyaklah baca firman Tuhan dan lakukan. Supaya roh kita penuh dengan nutrisi. Supaya kita nggak gampang melo. Apalagi mengatakan Tuhan nggak adil, Tuhan bohong, Tuhan menipu, janji Tuhan nggak amin. Tinggalkan semua statement itu. Itu udah usang, itu kuno banget saudara. Ini waktunya udah mepet banget. Ini waktunya kita bangkit. Ini waktunya kita berguna. Jangan kita tidak berguna untuk diri kita. Jangankan berguna untuk orang lain, berguna untuk diri sendiri aja enggak. Orang gak berguna untuk dirinya sendiri itu pada saat apa? Ngomongnya negatif. Kok gini sih hidup? Ya ampun, gini-gini amat. Ini gak berguna untuk dirinya sendiri. Waktu kita ngomong negatif, kita lagi apa? Membuat kualitas kekristenan kita nggak kuat. Kualitasnya gitu-gitu melulu. Biasakan saudara duduk diam di kaki Tuhan ketika apa? Dalam keadaan apapun. Jangan tunggu hancur dulu. Jangan tunggu semuanya hilang dulu. Ya, amin ya. Jadi sudah tahu apa PR kita hari ini? Melupakan apa yang telah lalu. Lihat apa yang ada di belakang kita, nggak usah diingat-ingat. Kalau pengen mentalmu sehat, jangan lihat ke belakang. Lakukan keempat hal ini, yaitu mengenal Tuhan, mengetahui bagaimana dia bangkit, merasakan waktu Tuhan Yesus pikul salib. Dan yang keempat apa saudara? Kita terus mengejar hadirat Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Jangan melulu datang kepada Tuhan cuman permohonan, kalah nanti. Saya berdoa, setiap jemaat yang ikut live saya di saat teduh sudah di-upgrade skillnya. Jangan lagi DM kepada pendeta-pendeta lain. Doakan saya nyari terus. Anda dan saya harus kuat di dalam Tuhan. Ya, kuatlah di dalam Tuhan. Lebih baik perbanyak pengetahuan di dalam Tuhan. Gak masalah saudara, kok gak ngerti gak apa-apa kok. Saya dulu juga gak ngerti baca firman Tuhan tuh mumet banget baca firman Tuhan. Ini arti niki ge opo ya ini. Tapi Roh Kudus itu tertib. Setia aja. Makanya punyai rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sewaktu kita haus dan lapar akan Tuhan, kau akan ngerti pada akhirnya. Oh, sekarang aku ngerti. Makanya Roma 8 ayat 28 jadinya ngerti. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja. Sekarang aku tahu, berarti sebelumnya gak tahu toh. Sama seperti tadi yang saya bilang, saya ngeblur banget, saya gak tahu Tuhan tuh mau mengarahkan kemana. I don't know. Gak penting saudara, gak masalah. Gak ngerti gak apa-apa. Kita gak harus tahu kok. Yang penting kita taat saja. Abraham waktu bawa Ishak, apakah dia tahu tujuannya? Enggak. Dia cuma ikutin aja instruksinya apa. Saya pun melakukan itu. Makanya pentingnya kita tertanam dalam gereja lokal. Perhatikan ya, jangan jadi jemaat jalan-jalan. Anda gak akan ngerti tujuan Anda kemana. Tertanamlah dalam satu gereja. Tertanam dalam satu gereja, kita tahu visi gereja kita apa, lakukan itu. Kalau engkau jalan-jalan, visi gereja demi gereja itu beda. Pemimpin rohaninya juga beda, yang didapat itu juga beda. Kalau kita jalan-jalan terus, hari Minggu ke sini, besok ke sono, ke sini, kita nggak akan ngerti visi kita apa. Ya, jangan jadi Kristen jalan-jalan. Tertanam dalam satu gereja, tertanam dalam pelayanan, tertanam dalam komunitas. Upgrade. Jangan sok sibuk. Gak punya kegiatan tapi sok sibuk. Antara sok sibuk atau malas itu beda tipis. Ketika engkau gak punya komunitas, ketika engkau gak pelayanan, banyak hilang arah saudara. Banyak hilang arah. Jangan jadi jemaat biasa. Jadilah pelayan Tuhan. Jadilah partner kerjanya Tuhan. Upgrade dirimu sendiri. Belajar lebih banyak.
Jangan habiskan waktu hanya untuk mikirin utang, mikirin sakit penyakit, mikirin konflik dengan pasangan, mikirin keluarga. Habis di situ. Gak punya kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung. Pasti nanti ditanya loh sama Tuhan. Kegiatanmu di dunia cuma minta. Engkau melakukan apa selama di dunia? Kita jawab apa, saudara? Iya Tuhan. Sampai di surga pun masih ngeluh. Di surga sudah gak ada keluh kesah. Ya, selesaikan kehidupan kita dengan nilai yang bagus. Layani jiwa-jiwa. Amin. Cari komunitas, saudara. Komunitas itu penting. Cari komunitas. Kita itu hidup gak bisa sendiri. Saya pun hidup gak bisa sendiri. Saya butuh komunitas juga. Saya punya 3 komunitas. Saya datangin semua. Saya itu bahagia banget jadi gembala cool, jadi gembala komsel dengan 3 cool ini. Saya tuh paling suka. Saya tuh seperti energi saya itu kayak di charge waktu apa? Ketemu sama teman-teman ini. Waktu ketemu dengan teman-teman sesama pelayan Tuhan, saya seperti lagi di charge semangat saya. Orang tuh gak bisa hidup sendiri, saudara. Kita mesti harus unity. Saya melayani kok Bu, tapi di keluarga, maaf. Memang betul, pelayanan dalam keluarga itu pelayanan. Memang betul, itu yang utama dan prioritas, memang betul. Tapi kalau dari tahun ke tahun, alasannya cuma saya pelayanan kok di keluarga. Kita harus mengembang ke kanan dan ke kiri, bukan tentang tubuh. Tapi apa? Area-area pelayanan harus diperluas. Jangan cuma mandek di keluarga kita. Tapi lihatlah di sekelilingmu, teman-teman kantormu, tetangga kanan kirimu, saudaramu yang jauh sana. Itu layanin, saudara. Doakan mereka, sapa mereka, bikinkan kue, bikinkan makanan, lawat mereka, doakan mereka. Itu pelayanan loh. Di-upgrade skillnya. Karena kalau waktu kita habis cuma ngurusin utang, ngurusin sakit penyakit, ngurusin persoalan pribadi, kesempatan itu gak ada. Dan kita menjadi orang yang paling merana. Apalagi gak punya komunitas. Aduh, mau jadi apa kita? Amin ya. Saya selesai, saudara. Jadi waktunya bangkit. Jangan melo lagi. Ya. Tadi malam pun saya perkatakan kepada jiwa saya, bangkit Kathy, kamu bisa. Dan tadi cuma nyanyi, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku mendekat padamu. Saya cuma nyanyi lagu itu. Saya gak bilang, Tuhan mana duitnya? Tuhan aku belum bisa bayar. Saya tidak ada satupun kalimat itu. Ada. Saya tahu bagaimana menghormati Tuhan. Saya tahu bagaimana saya harus memperlakukan Tuhan. Saya tahu bagaimana saya harus bersikap sama Tuhan. Jadi, kalaupun tekanan datang, yang saya lakukan adalah saya menyembah Tuhan. Ketika tekanan datang, saya harus memuliakan Tuhan. Ketika pintu semua tertutup, saya harus memuliakan Tuhan. Ketika tidak ada jalan satupun, saya tetap akan memuliakan Tuhan. Amin. Itu namanya bangkit. Itu namanya lari lebih kuat. Ya, paham ya? Ayo kita doa sama-sama. Gorabaya shikala wala 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 raba. Oh yes Lord, shikala raba la raba ya la raba. Tuhan, satu hal yang kami mau katakan, terima kasih kalau kami diizinkan untuk kepepet seperti ini. Kami berterima kasih Tuhan, diizinkan Tuhan ngalami tekanan yang begitu luar biasa banget. Di waktu kami takut, di waktu kami khawatir, di waktu kami gak tahu harus berbuat seperti apa, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih banget, terima kasih. Itu membuat kami terus berpengharapan kepadamu. Itu membuat kami belajar percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang ada di hadapan kami, mau nanti jalannya kayak apapun, baik di gunung maupun di lembah, kami tahu Engkau ada. Baik di dalam tekanan atau dalam sukacita, aku tahu sungguh bahwa Tuhanku ada. Tuhan besertaku. Tuhan memimpin langkah hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing, how great is our God.
It's our God. Sing with me, how great. It's our God. And now we sing, how great, how great. It's our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great it's our God. Jesus' name above all name. Oh, you are worthy of our praise, and my heart will sing, how great it's our God. Terima kasih Tuhan. Yang kami tahu Tuhan kami dahsyat. Yang kami tahu Tuhan kami hebat. Kami akan menjalani kehidupan kami dengan hati bergirang. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami bangkit. Tolong setiap kami untuk kami bisa lebih kuat di dalam Engkau. Urapi kami ya Tuhan. Kurabaya sikala wala wala rabaya syanda. Biarlah ada fresh anointing turun atas setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Kami tidak lagi menoleh ke belakang. Kami melepaskan hak kami. Kami percaya bahwa di hadapan kami sudah ada hal yang baik, yang dahsyat, yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Biarlah mata kami fokus pada apa yang ada di hadapan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kepadamu. Urapan Tuhan turun atas setiap kami. Saudara, Anda yang mengalami sakit penyakit, dengar baik. Roh Kudus katakan begini, sekalipun tubuhmu sakit secara fisik, layani Tuhan. Tuhan bilang, bagaimana caranya? Teleponlah saudaramu, teleponlah ke teman-temanmu, WA mereka, hubungi mereka, berikan satu ayat, berikan kekuatan, itu pelayanan. Dan Tuhan akan memberikan pemulihan di hatimu. Tuhan akan memulihkan sakit penyakitmu. Ayo layani saudara Anda yang mengalami sakit penyakit apapun. Jangan habiskan waktu untuk beli obat, untuk sakit-sakitan dan lain sebagainya. Layani jiwa-jiwa. Jangan fokus kepada sakit penyakitmu. Jangan frustrasi dengan lamanya sembuhnya sakitmu. Tuhan katakan layani. Layani di dalam kekuranganmu, di dalam kelemahanmu, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepadamu bahwa kemuliaan Tuhan sedang turun memenuhi setiap kita. Well, kami akan menari bagi Tuhan seperti Daud menari. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapan double portion turun atas setiap kami. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usaha bisnismu, diberkati keluargamu, diberkati keluar masukmu, diberkati perjalanan kehidupanmu. Mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Ada kekuatan baru Tuhan lepaskan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Semangat semuanya. Ayo bangkit. Lari lebih kuat. Sampai ketemu besok pagi saudara. God bless you. Sarangeo semua.